Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Suara Inspirasi bersama Pendeta Hendrik Sine MTH. Selamat mendengarkan. Sobat Maestro yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kembali saya menjumpai Anda dalam program Suara Inspirasi. Pada malam hari ini saya akan berbicara tentang freedom in Jesus Christ, atau kemerdekaan dalam Yesus Kristus. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini untuk hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa supaya kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat bagi Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Urapi hamba-Mu juga ya Tuhan, supaya firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan boleh hamba-Mu sampaikan dengan jelas, sistematis, dan lengkap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memasuki bulan Januari tahun baru 2020, umat manusia diperhadapkan dengan pelbagai peristiwa dan tantangan yang bersifat multidimensi. Salah satu contoh real adalah wabah virus corona di Wuhan, China. Virus tersebut telah menyebar luas ke seluruh penjuru dunia atau hampir ke seluruh negara. Jumlah negara yang diakui sebagai keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni ada 193 negara. Menurut data dari Universitas Johns Hopkins di Amerika yang dilaporkan BBC News, bahwa jumlah kasus corona yang dikonfirmasi di seluruh dunia telah menembus angka 30 juta kasus. Akibatnya telah menyebabkan hampir 940.000 orang meninggal di seluruh dunia. Entah dari mana faktor penyebab munculnya COVID-19 itu, kita belum tahu dengan pasti hingga sekarang ini. Saudari, sebagai langkah antisipasi penyebaran virus tersebut, maka berbagai negara telah melakukan social distancing, physical distancing, dan lockdown. Namun demikian, virus COVID belum musnah atau hilang hingga sekarang ini dan masih menular kepada manusia. Ini menjadi berita terpopuler sepanjang tahun 2020. Menjadi viral atau trending topik di pelbagai media televisi, media online, dan surat kabar konvensional. Saudara-saudari, dunia semakin edan, kacau dan mengerikan. Tentu semua itu membuat umat manusia makin tidak bebas dalam melakukan aktivitasnya. Sebab virus corona sangatlah berbahaya dan mematikan ibu bapak. Dampak dari virus juga telah membuat relasi dengan teman, keluarga, mobilitas manusia, dan dinamika masyarakat menjadi renggang. Bahkan beberapa negara dunia telah mengalami resesi ekonomi. Kebebasan manusia menjadi tidak bebas seperti semula. Dengan kata lain, virus corona telah membuat aktivitas manusia menjadi terhambat, terpenjara, tidak leluasa, atau tidak bebas dalam melakukan pelbagai kegiatan. Baru hanya satu virus penyakit saja sudah melumpuhkan kehidupan manusia di planet ini pada abad 21. Kebebasan manusia menjadi kurang bebas dalam berinteraksi sosial di tengah masyarakat. Saudara-saudari, akan tetapi ada satu virus yang lebih berbahaya atau paling berbahaya dan paling mematikan daripada virus corona, yakni virus dosa. Dosa telah membuat manusia jauh dari Allah. Dosa telah membuat manusia mengalami kutuk dan murka Allah. Dosa membuat manusia dikuasai oleh penguasa kegelapan, yakni iblis. Manusia yang telah jatuh dalam dosa tak dapat hidup dalam kebebasan atau kemerdekaan. Sebab mereka terikat, terpenjara, atau tertawan dalam belenggu dosa. Dan ibu bapak, Alkitab menjelaskan di dalam Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut dan kebinasaan kekal. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, karena waktu saya sangat terbatas, itu sebabnya saya akan menjelaskan 3 poin penting ini secara singkat, yakni pertama, fakta tentang dosa dan akibatnya. Kedua, dosa bersifat universal. Dan ketiga, dimerdekakan dari kuasa dosa dan maut. Yang pertama, fakta tentang dosa dan akibatnya.
Apa itu dosa? Dosa didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah yang diberikan kepada makhluk yang berakal budi. Pengertian ini memiliki 3 dimensi yang penting. Pertama, dosa merupakan ketidakmauan untuk menaati hukum Allah. Dosa ini adalah dosa tidak melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Sebagai contoh Bapak Ibu, apabila Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama manusia, dan kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Kedua, dosa didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah. Pelanggaran berarti melanggar batas yang telah ditentukan. Dengan kata lain, dosa kadang-kadang dijelaskan sebagai memasuki wilayah yang dilarang untuk memasuki. Dosa ini disebut kita melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan atau Allah. Sebagai contoh Ibu Bapak, bila Allah melarang kita dengan pernyataan, kamu jangan melakukan. Namun kita melakukan apa yang dilarang Allah, maka kita berdosa, Ibu Bapak. Ketiga, dosa merupakan tindakan yang dilakukan oleh makhluk yang berakal budi. Sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita merupakan pribadi yang memiliki kebebasan moral. Kita memiliki akal budi dan kehendak, maka kita mampu bertindak secara moral. Pada waktu kita melakukan sesuatu yang kita tahu adalah salah, maka kita memilih untuk tidak menaati hukum Allah dan berdosa. Ibu Bapak, dalam sejarah peradaban manusia di muka bumi ini dengan tegas menyatakan bahwa manusia pertama telah berdosa karena ketidaktaatannya pada kehendak Allah. Itu dijelaskan di dalam kitab Kejadian pasal 3. Akibat dari kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa membuat Tuhan Allah murka sehingga menjatuhkan 2 hukuman sebagai konsekuensi atas keberdosan mereka. Yakni pertama, bahwa Hawa akan mengalami kesakitan yang sangat pada waktu mengandung dan melahirkan. Ayat 16. Kedua, bahwa Adam akan susah payah saat mencari nafkah dari tanah seumur hidupnya. Ayat 17. Kemudian Tuhan Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Dari fakta atau bukti keberdosan Adam dan Hawa tersebut berdampak pada relasi manusia dengan Tuhan menjadi rusak atau terputus. Relasi manusia dengan diri sendiri menjadi rusak. Demikian juga relasi manusia dengan sesama menjadi rusak. Dan begitu pula rusaknya relasi manusia dengan alam atau lingkungan sekitarnya. Ibu Bapak, di dalam buku Teologi Kristen, Dr. Millard J. Erickson memaparkan tentang akibat-akibat dosa. Pertama, mempengaruhi hubungan dengan Allah, yakni tidak diperkenankan Allah, rasa bersalah, penghukuman, kematian rohani, dan kematian kekal. Kedua, pengaruh pada orang yang berbuat dosa, perbudakan, lari dari kenyataan, penolakan terhadap dosa, menipu diri sendiri, dan ketidakpekaan. Kemudian mementingkan diri sendiri. Lalu yang dijelaskan oleh Millard Erickson adalah pengaruh pada hubungan dengan sesama manusia. Sebagai contoh, terjadi persaingan, tidak mampu memberi empati, dan tidak mampu mengasihi sesama. Bagian yang kedua, keuniversalan dosa. Ibu Bapak, lazimnya orang sering berasumsi bahwa semua orang berdosa karena pengaruh dari lingkungan masyarakat di sekitarnya. Orang melihat masalah terletak pada lingkungan, bukan pada natur kita. Penjelasan tentang dosa yang universal membuat kita bertanya-tanya, bagaimana asal mula masyarakat dapat tercemar? Apabila manusia lahir tanpa salah atau baik, maka kita berharap paling tidak sebagian dari mereka meskipun minoritas tetap dalam keadaan baik. Dengan kata lain, sebenarnya kita dapat menemukan masyarakat yang tidak tercemar, yakni suatu lingkungan yang tanpa dosa. Tetapi pada realitanya, Ibu Bapak, di suatu masyarakat yang paling bersih pun, kita tetap dapat melihat bahwa masyarakat tersebut tak terlepas dari kesalahan oleh karena dosa dan pengaruhnya. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, telah jatuh ke dalam dosa. Sebagai akibatnya, setiap manusia telah lahir dengan natur dosa dan tercemar. Artinya, Ibu Bapak, dosa bersifat universal. Keuniversalan dosa ditulis dengan sangat jelas di dalam Alkitab.
Misalnya di dalam Pengkhotbah 7 ayat 20. Di situ Salomo menulis, sesungguhnya di atas bumi tidak ada yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Kitab Mazmur 14 ayat 1-3 dicatat demikian. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Begitu juga di dalam Amsal 20 menjelaskan bahwa usaha mencari orang benar dan setia tidak akan berhasil. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Masuk Amsal 20 ayat 6. Siapakah yang dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Ayat 9. Di antara kedua pernyataan retorik tersebut terdapat pernyataan tentang seorang yang benar dan seorang raja yang duduk di atas singgasana melihat sesuai pengadilan. Ayat 7 dan 8. Tetapi tampaknya mereka pun tidak dapat menyebut diri mereka orang benar. Ibu bapak, Nabi Yesaya pun menegaskan bahwa di dalam Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap. Oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Rasul Paulus pun memberikan argumen yang serupa, yang tanpa diskriminasi. Baik Yahudi maupun non-Yahudi adalah orang berdosa di mata Allah dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hal itu bisa dapat kita lihat di dalam Roma 3 ayat 22-23. Bahkan Rasul Yohanes lebih eksplisit menyatakan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Hal itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 8. Ibu bapak, pada waktu kita berdosa kepada Allah, maka sebenarnya kita telah melanggar kekudusan Allah. Saat kita berdosa kepada sesama, maka kita melanggar kemanusiaannya. Setiap dosa yang dilakukan akan menambah kesalahan pada orang itu. Bagian yang ketiga, dimerdekakan dari penjajahan dosa. Bapak Ibu, dosa dan maut tak bisa dilawan atau ditebus dengan perbuatan baik manusia. Apabila perbuatan baik manusia dapat menyelamatkan dirinya dari dosa dan maut, maka saya pikir Yesus tak perlu datang ke dunia pada 2000 tahun yang lampau di Israel. Mengapa? Karena begini Bapak Ibu. Karena hanya dengan kita berbuat baik saja, maka kita akan menebus dosa kita dan masuk surga. Tetapi ingat baik-baik Bapak Ibu, kenyataannya tidak demikian. Realitanya tidak demikian. Yang jelas, Alkitab menjelaskan bahwa perbuatan baik manusia tak mampu menyelamatkan dirinya dari dosa. Perbuatan baik bukanlah persyaratan untuk masuk surga. Tidak dan tidak. Hal itu bisa dapat kita bandingkan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Bahkan sehebat apapun manusia di planet ini, tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri maupun menyelamatkan orang lain dari dosa-dosa. Begitu juga seorang nabi atau rasul atau pendeta yang saleh pun tidak berkapasitas untuk menebus atau menghapus dosa sendiri maupun dosa seluruh umat manusia. Mengapa? Sebab pada hakikatnya manusia adalah pribadi yang lemah. Manusia adalah pribadi yang terbatas. Manusia bukanlah Superman atau manusia hebat. Eksistensi manusia tidaklah sempurna. Sproul menuturkan bahwa pernyataan bahwa tidak ada yang sempurna atau berbuat salah itu manusiawi. Ini menjelaskan bahwa kita mengakui akan adanya universalitas dosa. Ibu bapak, apalagi natur setiap manusia adalah orang berdosa. Lagi pula manusia adalah ciptaan, bukan pencipta. Jadi, mana mungkin manusia yang adalah ciptaan dapat menebus dirinya sendiri dari dosa dan kematian? Tidak mungkin.
Mana mungkin pendosa secara independen atau mandiri dapat menyelamatkan para pendosa? Itu tidak mungkin, Ibu Bapak. Dan itu tidak logis. Itu irasional. Bapak Ibu, tak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini yang dapat menjadi penebus atau penyelamat bagi dirinya sendiri maupun seluruh manusia berdosa. Itulah realita yang tak terbantahkan. Kita semua adalah orang berdosa yang membutuhkan penebusan. Lalu pertanyaannya adalah, siapakah penebus dan penyelamat itu? Yang menjadi korban penebus dan penyelamat bagi kita orang berdosa itu adalah suatu korban yang tak bercacat, tidak tercemar, dan tak ada dosa dalam dirinya. Berarti hanya pribadi yang kudus dan sempurnalah yang mampu menyelamatkan setiap kita dari dosa dan maut. Itulah Yesus Kristus. Dia adalah pribadi Allah. Dia adalah pribadi ilahi. Walaupun ia pernah dianggap sebagai manusia yang paling radikal dan kontroversial oleh para pemuka agama Yahudi pada masa itu, namun sayangnya mereka tidak memahami siapa sebenarnya Yesus Kristus itu. Ibu Bapak, Alkitab menyatakan secara harfiah atau eksplisit dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Demikian bunyinya. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. 1 Korintus 15 ayat 3 menulis demikian. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Kemudian di dalam 1 Yohanes 3 ayat 5 menulis demikian. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Kata ia yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menghapus segala dosa. Kemudian Rasul Lukas mencatat di dalam Kisah 4 ayat 12, demikian bunyinya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat beroleh keselamatan. Ibu Bapak, kita patut bersyukur kepada Allah di dalam anugerahnya yang telah mengurniakan Yesus Kristus datang ke dunia pada 2000 tahun yang lampau. Ia telah mati di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian. Kematian Yesus Kristus tersebut sebagai korban penebus dosa bagi seluruh umat manusia. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Yesus berkuasa atas kematian atau maut. Kebangkitan Yesus menjelaskan bahwa Dia adalah Tuhan atas segala yang hidup, baik yang kelihatan maupun tidak. Dia adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan kematian kekal. Hal itu bisa dapat kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Lalu 1 Timotius 1 ayat 15. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat yang ke-14. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan akan dimerdekakan dari dosa dan maut. Setiap manusia yang percaya kepada Kristus akan beroleh pengampunan dosa, beroleh pendamaian, serta beroleh keselamatan kekal di dalam Kristus Yesus. Di dalam Roma 5 ayat 8 sampai 11 mencatat demikian, Bapak Ibu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia, oleh Yesus Kristus, kita telah menerima pendamaian itu. Apakah arti pendamaian itu? Ibu Bapak, menurut John Stott, kata pendamaian dalam Roma 5 ayat 11 diterjemahkan sebagai penebusan. Suatu penebusan menyatakan suatu tindakan di mana dua pihak yang berkonflik dibuat menjadi satu dalam
tanda kutip, satu atau ada dalam keadaan di mana kesatuan mereka dinikmati atau dinyatakan. Penebusan ini, kata Paulus, telah kita terima melalui Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita tidak akan dapat menerimanya dengan usaha kita sendiri. Kita menerimanya dari Dia sebagai suatu anugerah atau karunia. Dosa membuat pemisahan. Salib penyaliban Kristus telah mengerjakan penebusan. Dosa menghasilkan permusuhan. Salib telah membawa damai sejahtera. Dosa menciptakan jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Salib menjembataninya. Dosa merusak persekutuan. Salib memperbaikinya. Untuk menyebutkan kebenaran ini dengan kata-kata yang berbeda, sebagaimana yang Rasul Paulus katakan kepada orang percaya di kota Roma, di dalam Roma 6 ayat 23, dicatat sebagai berikut. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Roma 8 ayat 2 berbunyi demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kemudian 1 Timotius 1 ayat 15 menulis demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Rasul Yohanes menegaskan bahwa, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 14. Sebagai konklusi, manusia adalah makhluk ciptaan yang berakal budi. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi pada saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka gambar Allah dalam dirinya menjadi rusak dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena dosa satu orang, ibu bapak, maka seluruh umat manusia pun adalah orang berdosa. Natur manusia yang tadinya tak ada dosa, sekarang menjadi berdosa. Baik kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru menjelaskan tentang kondisi semua manusia adalah orang berdosa. Saudara-saudari, apakah manusia mampu menyelamatkan dirinya secara independen dari dosa? Jawabannya adalah tidak. Lagi pula manusia adalah ciptaan, bukan pencipta. Jadi, mana mungkin manusia yang adalah ciptaan dapat menebus dirinya sendiri dari dosa dan kematian? Mana mungkin pendosa secara mandiri dapat menyelamatkan para pendosa? Itu tidak mungkin. Itu tidak logis, ibu bapak. Pemerintah Amerika yang adalah negara adidaya dunia pun tak mampu menebus dosa manusia. Bahkan lembaga sekaliber Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pun tak mampu menebus dosa umat manusia dan tidak mampu memberikan jaminan keselamatan kekal bagi manusia. Tetapi ibu bapak, hanya ada satu pribadi saja yang mampu menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia dari murka Allah yang akan datang, yaitu Kristus Yesus. Yesus telah datang ke dunia pada 2000 tahun yang lampau dengan satu tujuan, yaitu mencari orang-orang berdosa dan untuk memerdekakan kita dari penjajahan dosa atau dalam perbudakan dosa dan kematian kekal. Patut diingat bahwa anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus tidak hanya kepada bangsa Yahudi saja pada masa itu, tetapi juga untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi atau bangsa non-Yahudi. Artinya, ibu bapak, bahwa Yesus Kristus mampu membebaskan semua manusia dari kuasa dosa dan kematian. Siapapun Anda, kaya atau miskin, terpelajar ataupun tidak, dari penjahat hingga pejabat, dan apapun latar belakang Anda, Yesus Kristus mampu menyelamatkan Anda dari belenggu atau perbudakan dosa. Jika Anda percaya kepadanya dengan segenap hati Anda, serta mengakui dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda akan diselamatkan dari dosa-dosa. Ibu bapak, di dalam kitab Roma 10 ayat 9-10 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oleh karena itu, ibu bapak, jika Anda telah mendengarkan kebenaran ini, janganlah keraskan hatimu, jangan fanatik, jangan eksklusif, melainkan bukalah pintu hati Anda
dan rendah hati sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Setiap orang yang percaya dan berseru kepadanya akan diselamatkan. Dengan kata lain, bagi mereka yang menolak Yesus Kristus akan dibinasakan dalam api neraka atau akan mengalami kematian yang abadi pada saat penghakimannya. Tetapi bagi mereka yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Ibu bapak, sesudah Anda mendengarkan apa yang sudah saya paparkan tadi, maka ada beberapa pertanyaan untuk refleksi dan penerapan bagi Anda. Pertama, menurut Anda, mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Dan apa itu dosa? Kedua, menurut Anda, mengapa dosa bersifat universal? Ketiga, siapakah yang mampu menyelamatkan setiap manusia dari dosa? Keempat, bagaimana caranya agar manusia dapat diselamatkan atau dapat dimerdekakan dari penjajahan dosa dan kematian kekal? Amin, Ibu Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah hamba-Mu paparkan pada malam ini. Saya berdoa biarlah firman-Mu, kebenaran-Mu jatuh di tanah yang subur, sehingga itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam diri para audiens atau pendengar Maestro. Saya berdoa bagi setiap pergumulan mereka. Tuhan Yesus menolong mereka. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dan saya percaya, setiap mereka yang percaya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, maka mereka akan diselamatkan dari dosa dan kematian yang kekal. Karena kami percaya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan, tetapi hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya juga berdoa bagi semua keluarga dari audiens atau Sobat Maestro yang mendengarkan firman ini. Tuhan Yesus berkati mereka. Apapun persoalan mereka, saya percaya Tuhan sanggup memberikan solusi yang terbaik. Saya juga berdoa bagi kota Bandung dan Jawa Barat supaya Tuhan menolong. Tuhan memberikan keselamatan dan Tuhan menjauhkan kota Bandung dan Jawa Barat dari bahaya bencana dan bahaya-bahaya yang lain. Bagi mereka yang terpapar sakit virus corona, saya berdoa supaya Tuhan menolong mereka yang dirawat di rumah sakit. Tangan-tangan dokter yang merawat, para medis yang menangani mereka, Tuhan tolong, sembuhkan mereka. Berkati setiap obat yang para dokter pakai untuk merawat orang yang sakit ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, supaya mereka boleh sembuh dan selamat. Saya juga berdoa bagi pemerintahan kami, bangsa dan negara kami. Indonesia, Tuhan tolong, selamatkan bangsa kami. Biarlah corona ini cepat berlalu, corona ini cepat selesai di bangsa kami. Saya berdoa bagi Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden dan para menterinya. Tuhan berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan, supaya Bapak Presiden kami boleh dapat mengambil keputusan-keputusan, pilihan-pilihan, dan kebijakan-kebijakan yang tepat, supaya dapat mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di bangsa kami. Tuhan tolong mereka, berkati bangsa kami, berkati Bapak Presiden kami, berkati mereka, lindungi mereka semua dan jauhkan dari bahaya. Saya berdoa bahwa segala puji dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah mendengarkan program Suara Inspirasi bersama Pendeta Hendrik Sine MTH. Apabila Anda ingin menghubungi Pendeta Hendrik Sine, Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp atau SMS di 0813 2297 0120. Sampai jumpa pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Tuhan Yesus memberkati.